Kita jauh, kita cuma 10%-nya. 10% dari Tuban ya? 10% dari Tuban. Kan Tuban, Lamongan ini nggak pernah terintegrasi dengan di kita. Kemarin sebenarnya ngaturnya rada angel. Cuman satu peluang itu ternyata kalau dari Jakarta kita tuh ada lebih dari 5 jadwal kereta tuh untuk memperoleh pengakuan. Tapi ke orang-orang yang mengejar pengalaman dan aktualisasi diri. Nah, minat meningkat untuk menjelajahi destinasi yang kurang dikenal, mencari pengalaman yang unik, imersi budaya dan keberlanjutan. Jadi aku coba awali dulu. Yang pertama, aku coba buka data BPS. Aku perlu tahu dulu potensi kepariwisataan di Bojonegoro. Jadi ini aku coba bandingkan dengan 1, 2, 3, 4 kabupaten yang paling dekat. Itu yang paling kelihatan kan Tuban ya. Tuban itu penyumbang kunjungan wisatawan domestik paling gede di Jawa Timur. Itu kita jauh, kita cuma 10%-nya. 10% dari Tuban ya? 10% dari Tuban. Kalau Tuban itu kan sebenarnya dia ke religi ya. Ya. Wisatanya wisata religi. Jadi kalau di kelompok deh, cuman motifnya itu motif religi. Jadi kalau di beberapa teori kepariwisataan tuh religi itu masuknya pilgrimage atau apa namanya peziarah. Peziarah itu tidak sepenuhnya sama dengan wisatawan, karena mereka motifnya itu lebih personal, kemudian faith, jadi keyakinan gitu ya, agak sulit untuk diarahkan. Nah, beda dengan kalau wisatawan itu sebenarnya motifnya itu lebih sekuler, jadi lebih umum ya, lebih mengejar sesuatu dan mereka iya pendekatannya beda lah. Pendekatannya beda. Aku susah menjelaskan sekularisme dalam motif kepariwisataan. Yang kedua kita lihat kalau di Tuban itu dia tumpahannya kan pasti ke Lamongan. Lamongan itu terutama yang sisi utara, Paciran dan sekitarnya. Kita itu cuma berarti kalau di Lamongan tuh kita di 14%, jadi 100%-nya kita adalah 14% di Lamongan. Tapi itu kelihatan jauh sekali. Artinya kemudian Tuban, Lamongan ini nggak pernah terintegrasi dengan di kita. Kemungkinan kan jadi gitu. Ini data mentahnya, kalau pembacaan datanya berarti luberannya dari Tuban itu jelas ke Lamongan, tapi ini nggak pernah meluber ke kita. Nah, tapi di lain sisi yang bikin kaget tuh Kabupaten Madiun. Ternyata kita itu 196%-nya Madiun. Jadi kalau Madiun itu kan berarti ada kabupaten, ada kota, ada Kabupaten Magetan ya. Sarangan dan yang lain-lain itu kan di Kabupaten Magetan. Nah, Kabupaten Madiun ini ternyata ini dampingan EJEF juga, tapi ya ternyata jauh sama kita ya. Kita masih jauh lebih baik dari Madiun. Terus Bojonegoro berbatasan Cepu, Blora itu 129%. 129%. Yang menarik itu kalau di Madiun tuh kan aku kenal Desa Gunung Sari ya, salah satu yang menang anugerah desa wisata, Mas Bernard itu. Tamunya akeh sebenarnya. Tapi ya ternyata cuma Bernard toh, itu tidak mengungkit Kabupaten Madiun. Mungkin karena di Bernard itu kan niche market ya, kecil. Niche market kecil, jadi nggak ngungkit. Nah, kalau lihat data ini ya apa menurutmu? Sebenarnya kita punya harapan apa enggak? Kita diskusi data ya, by data. Menurut teman-teman kita punya harapan apa enggak? Atau ini kalau menurutku ya pengembangan pariwisata di Bojonegoro itu enggak. Jadi kalau melihat data ini ya, yang tinggi kan di Tuban sama Lamongan. Sementara kita tahu ini religi.
Ini religi. Lah kalau kita temanya geopark, iya temanya tuh geopark, mungkin nggak bayang no wong ziarah wali, ibu-ibu ziarah wali, ibu-ibu pengajian, terus habis dia ke Asmoro Kondi, kamu tawari melihat fosil. Fosil. Ya apa? Ya. Kebayang ya? Nah, Jadi kalau ngejar jumlah, wong mari tekan Asmoro Kondi, mari tekan Sunan Bonang, Sunan Tuban sama Sunan Bonang, terus mbok tawari, ayo pun delok fosil. Lebih enak nawari ngono atau nawari mereka ke Pantai Kelapa atau ke BBL? Lebih mudah ke pantai. Nah, soalnya kan Itu juga dekat kan Pantura ke pantai. itu beratnya kita ya, beratnya kita nggak punya gunung, nggak punya laut, nggak punya sesuatu yang mudah difahami oleh wisatawan umum. Temanya kan spesifik, kita ngomong geopark ya, geologi, paleontologi, arkeologi, budaya, abot-abot, Biologi, ya. berat. Coba kita baca dulu aja. Artinya kita coba ini ya, kalau ada 4 segmen tourism, ada selfie taker. Selfie taker ini tak definisikan mereka yang dikejar tuh selfie spot. Nah, mereka nggak bisa ditawarin paket. Jadi mereka itu lebih ya wis apa sih gampang tuku tiket, kemudian foto-foto seneng-seneng tiket gitu ya. Maka kemudian nggak iso diatur dengan daya tampung, restriksi masuk nggak boleh bawa sampah dan sebagainya. Ngaturnya rada angel, iya kan? Ngaturnya rada angel. Wisatawan massal ini, mass tourism. Mass tourism itu si selfie taker. Ini di Tuban banyak. Iya. Ya, kira-kira ya. Pembacaanku ya di Tuban banyak sekali. Bahkan bisa jadi 100% di Tuban tuh hampir 100% itu karakternya. Nah. Terus educational itu dalam grup, dia menuntut ada program konsep belajar di luar ruang kelas, itu namanya experiential learning, belajar dari pengalaman, berarti harus ada silabus. Ini sekolah-sekolah nih, sekolah-sekolah. Kemudian jelas menuntut ada pemandu, wajib ada pemandu. Kita berangkat dari 2 kelompok ini dulu. Kira-kira berarti geopark nanti masuknya kemana? Educational kan? Oke. Educational. Nah sekarang kita coba lihat. Tadi kalau dari Tuban itu mes karakternya peziarah. Peziarah itu bukan wisatawan. Agak sulit menyambung-nyambungkannya. Apalagi ya motifnya kan motif faith gitu loh. Motifnya kan motif ibaratnya orang ziarah. Terus dia berangkat karena dia meyakini ngalap barokah. Terus mbok kasih aturan, mbok tawari apa ya? Belajar. Mbok tawari membeli sesuatu gitu ya. Membeli sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan faith-nya mereka. Ibaratnya mbok tiket nih, pasti sambat. Iya kan? Mbok tiketnya pasti sambat. Mereka berwisatanya setelah itu. Mereka baru transformasi sebagai wisatawan setelah berziarah. Kan gitu ya, setelah berziarah. Ibaratnya orang pergi ke Mekah itu dia nggak lagi wisata, dia lagi ibadah. Tapi setelah dari Mekah dia mau ke Kapadokia, mau kemana-mana, itu baru dia transformasi jadi peziarah, jadi wisatawan. Itu ini agak susah kondisinya begitu. Kemudian Bojonegoro tidak sedang ada di pola perjalanan Jawa Timur. Ke Bromo, ke Tuban aja tadi nggak masuk kita karena datanya tadi tumpahannya, luberannya nggak masuk ke kita ya. Ini kondisi ini berat. Kalau kita mengandalkan yang dari dalam Bojonegoro sendiri, wisatawan dari dalam Bojonegoro sendiri, UMR kita cuman kurang dari 3 juta. Ini berarti belanja pariwisata per kapita kita rendah. Ya, rendah. Nilai beli juga kurang. Daya beli pariwisatanya mungkin nggak tinggi ya. Ini masih asumsi semua. Tapi kira-kira kalau membaca datanya jadi gitu. Cuman satu peluang itu
ternyata kalau dari Jakarta kita tuh ada lebih dari 5 jadwal kereta tuh dari Jakarta. Artinya ini sebagai pintu masuk ya. Pintu masuknya. Jadi pintu masuknya pariwisata di Bojonegoro. Itu sebenarnya peluangnya berarti adanya dari sini justru dari Jakarta. Tapi market yang mana? Dan itu kalau tadi jelas misalnya disasar dari Jakarta. Karena kalau dari perjalanan darat kita tidak kebagian tol. Ya. Terus orang misalnya daripada beli paket wisata edukasi di kita mending beli di Tretes gitu misalnya, atau mending beli di Batu nanti bisa nyambung ke Bromo lah. Kalau dari kita mau nyambung kemana? Sementara kalau nyambung sama Tuban dia religi tadi, segmentasinya bukan di segmen educational group. Itu ya. Nah, artinya kalau dari Jakarta educational ini bisa masuk nih. Ini mungkin bisa masuk ya. Dari pengalaman kita kan pameran di Sarinah dulu juga mulai ada dari sekolah alam di Jakarta yang minta dikirimin offering, dikirimin penawaran. Make sense gitu loh. Kalau kemudian ngirim dari Jakarta asalkan sekolah itu bener-bener dalam tanda kutip budgetnya gede. Iya, budgetnya gede. Karena kan berarti memobilisasi siswanya dari Jakarta ke Jawa Timur dan opsinya lewat kereta, kecil kemungkinan lewat pesawat kan gitu. Pesawat kan tapi harus ke Surabaya dulu kalau dari lebih lagi. Nah, kemungkinan yang kedua itu karakter yang escapist, orang-orang yang mencari pengalaman, benar-benar mencari pengalaman. Kalau bahasa kita bukan wisatawan tapi traveler. Orang-orang yang being nobody in the middle of nowhere, menjadi cari pengalaman tinggal, cari pengalaman, cari sesuatu yang itu kalau di teorinya Maslow ini orang-orang yang masuk ke tahap ini nih, aktualisasi diri. Jadi bukan lagi dia berwisata untuk memperoleh untuk memperoleh pengakuan, tapi ke orang-orang yang mengejar pengalaman dan aktualisasi diri. Nah ini kalau tadi aku dibantu Mbak Navi, kita coba lihat ada namanya push sama pull factor, faktor pendorong dan faktor penarik. Kalau faktor pendorong itu sifatnya internal dari orang, kita coba perhatikan. Nah ini loh, orang-orang yang dia perlu benar-benar cari suasana baru, kemudian petualangan dan eksplorasi diri. Dia cari pengalaman yang benar-benar baru, kemudian mengejar interaksi dan ikatan sosial, sesuatu yang sangat dalam. Orang-orang yang galau ya. Galau dengan hidupnya. Bukan pencarian status dan prestis. Karena ada banyak tempat yang lebih prestisius, misalnya ke Raja Ampat, posting di Wairebo atau di Amanjiwo gitu, kira-kira ngono ya. Pendidikan dan pembelajaran ini mungkin di situ. Itu kalau di push factornya. Faktor pendorong ya sangat internal sekali. Nah, ini tadi coba tak gandengkan dengan data tren pariwisata yang terbaru. Ini dari American Express Travel Trend 2025. 60% global responden itu saya ingin melakukan perjalanan di tahun ini untuk punya pengalaman baru. Makanya kemudian lanjutannya mereka cenderung mencari destinasi alternatif. Minat meningkat untuk menjelajahi destinasi yang kurang dikenal, mencari pengalaman yang unik, imersi budaya dan keberlanjutan. 60%. Tapi 60%. Tapi American Express Travel artinya wisatawan yang cukup mature, cukup dewasa. Ini di Gen Z dan milenial. Tapi itu nanti ada faktor lain. Satu-satunya cara mereka untuk mendapatkan informasi dan mendorong itu benar-benar suggestion dari sosial dari internet. Even itu sosial media yang paling gede itu dari website. Dari website, kemudian dari
karena website dianggap lebih profesional ya, lebih profesional. Tapi ini berarti dekatnya kemana? Dekatnya ke volunteerism atau pariwisata yang berbasis volunteer, karena mereka ingin punya pengalaman positif. Mereka ingin terlibat dalam sesuatu yang sifatnya positif, bukan cuma sekedar senang-senang. Bukan cuma sekedar senang-senang. Nah, itu artinya kemudian kalau kita benar-benar masuk ke sini berarti data yang ini tadi bisa kita abaikan. Berarti kita bisa mirip dengan Gunung Sari. Sekalipun Kabupaten Madiun secara umum itu enggak akeh, tapi mereka punya marketnya sendiri. Orang-orang yang benar-benar mau datang dengan konsep mau belajar budaya Jawa, belajar aksara Jawa dan sebagainya. Orang itu enggak akan banyak. Kan gitu ya, enggak akan banyak, tapi ya beda lah dengan wisatawan pada umumnya. Yang motifnya itu untuk dapat pengakuan, motifnya untuk senang-senang. Memang benar-benar orang yang mau cari experience dan ilmu baru. Jadi itu bisa kita abaikan. Iya. Itu mungkin cara kita kemudian harus mengemas Geopark Bojonegoro, terutama di Wonocolo ya. Iku sih. Nanti sisanya part kedua saja. Ini sudah 16 menit. Kita simpan untuk yang aku sudah melakukan pembacaan untuk yang Wonocolo. Terus iya, Bojonegoro secara umum. Ya apa? Responsmu ya apa? Melihat fakta itu. Atau sebagai orang yang tidak berasal dari dunia pariwisata, melihat cara membacanya seperti tadi, menurutmu pariwisata itu simpel atau tidak? Menurutku pariwisata simpel atau tidak? Apa kak? Gimana ya? Soalnya kan pariwisata juga memiliki marketnya sendiri-sendiri kan mas. Bisa dikatakan seperti itu. Jadi kan ada juga yang wisata sifatnya itu khusus dan juga umum, bisa katakan seperti itu. Bojonegoro sendiri itu kan tidak bisa disamakan dengan wisatawan yang bersifat umum kan. Lebih ke edukasi kalau Bojonegoro sendiri. Memang kalau dari warga sendiri kan pesimis mengenai wisata Bojonegoro sendiri, ya. Atau mungkin gini, sekian tahun yang lalu kan awakmu pernah ingat ada fenomena tiba-tiba muncul banyak destinasi wisata baru, bikin selfie spot, lope-lope, semua bukit disebut Bukit Cinta. Efek ini pandemi. Sebelum pandemi. Iya. Kemudian semua pada mati, terus mati total setelah pandemi. Artinya pariwisata itu begitu terlihat mudah. Cukup bikin selfie spot, bikin kafe, jadi. Tapi keberlanjutannya, sustainable-nya yang betul. Pertanyaannya itu. Kalau kemudian kita membaca dengan cara seperti tadi, seperti tadi kita baca dulu trennya seperti apa, positioning kita di mana, market kita di mana. Kira-kira pada saat itu terjadi, ketika pariwisata itu terlihat begitu mudah, dan parahnya lagi itu dilakukan oleh desa. Dengan dana desa, iya kan? Ini enggak tiap desa bendo bikin apa putuk kreweng gawe dan sebagainya. Kira-kira mereka melakukan analisis ini atau tidak? Tidak sama sekali. Soalnya pikiran mereka yang penting bangun. Nanti harapannya ada wisata datang. Ya memang datang sekali 2 kali selama itu viral kan, itu pasti datang. Tapi lama-lama pasti collab sendiri, mungkin 3 bulan atau berapa collab pastinya. Soalnya kan tidak didasari dengan pengetahuan tentang pariwisata, yang penting sekedar bangun saja. Karena mungkin ngambilnya di ini tadi, selfie taker. Dan selfie taker ini kecil kemungkinan untuk repetitif. Datang lagi. Karena apa? Karena ya fotonya saya sudah dapat gitu ya. Fotonya aku sudah dapat. Wis tahu. Tidak pernah salah. Makanya istilah tempat wisata viral, murah, rame, terus setelah itu mati. Kalau Geopark kan kayaknya nggak begitu. Iya. Nggak bisa kayak ngono ya. Bisa.
Kalau benar-benar geopark. Oke, nanti seperti apa geoparknya menurut kita akan bahas di konten selanjutnya. Tapi gitu ngomong ya, Papi. Aku. Ngeluhan. Kalau aku sebagai orang awam aja ya. Ya. Pertama kali Kamu tahu. jangan seorang awam, kamu kan anak manajemen. Oh gitu. Kata siapa aku? Apa perbankan? Perbankan. Iya, kalau dari sisi perbankan atau ekonomi melihat itu ternyata nggak sih, aku tadi memperhatikan penjelasan kamu, ngelihat kalau sebenarnya banyak kayak jaring apa ya, aku ngeliatnya kayak mapping yang sebenarnya perlu diketahui sama si penyedia Pengelola pariwisata, destinasi. Pengelola destinasi itu sebenarnya yang perlu banyak orang tahu. Terus ternyata wisata itu nggak cuma tentang infrastruktur aja, masih banyak yang lebih bisa di-attract selain cuma fisiknya aja. Mungkin bisa yang lain. Kayak geopark kan kita nggak mungkin nge-attract fisiknya kecuali yang benar-benar. Tapi kan tadi juga butuh fasilitas kayak tapi bukan itu yang utama gitu loh. Kalau pendekatannya geopark tapi fasilitas yang disediakan adalah ATV, terus dangdutan kan. Terus mereka misalkan tiba-tiba bangun hotel di tempat geopark kan juga. Ya fosil dinosaurus bisa hidup lagi. Pembangunan yang merusak. Iya. Oke, sip.